Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indilia Tasya dengan nomor induk mahasiswa 18030115303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus instruksi dan pipeline instruksi untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus instruksi? Pada sistem operasi komputer, sistem komputer serbaguna atau dalam satu CPU dan jumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan adanya pemakaian memori secara bersama seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, CPU dan device controller tersebut dapat bekerja secara bersama-sama dan saling berkompetensi untuk menggunakan memori. Contoh gambar sistem komputer. Selanjutnya, siklus instruksi. Untuk pemrosesan suatu instruksi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pertama mengambil instruksi dari memori dan yang kedua mengeksekusi instruksi tersebut. Siklus instruksi dimulai dengan pengambilan instruksi dalam memori utama oleh prosesor. Program counter PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut pada kebanyakan komputer. Setelah instruksi tersebut diambil, nilai PC akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil atau biasanya ditambahkan naik. Nah, ini merupakan gambar dari siklus instruksi yang dimana gambar tersebut menjelaskan mengenai flowchart dari siklus instruksi. Yang pertama dimulai dari start, selanjutnya mengembalikan instruksi berikutnya yaitu siklus pengambilan. Pada proses ini, instruksi baca feed CPU dari memori. Selanjutnya, tahapan berikut yaitu eksekusi instruksi. Pada siklus eksekusi instruksi ini, CPU mengeksekusi setiap instruksi yang ada. Jika terjadi kegagalan pada siklus eksekusi instruksi, maka akan kembali ke semula. Selanjutnya, jika berhasil, maka dia akan terjadi hal. Sebagai contoh, andaikan suatu komputer menggunakan 16 bit word memory dan PC pertama kali bernilai 300, prosesor akan mengambil instruksi di memori pada alamat 300, yang kemudian dilanjutkan dengan 301, 302, 303, dan seterusnya. Instruksi yang diambil akan diletakkan pada instruksi register atau yang disebut dengan IR. Nah, sumber referensi sudah tertera pada link yang saya cantumkan di gambar tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pipeline instruksi. Nah, apa sih itu pipeline? Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan pipeline, unit pemrosesan akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai. Setelah selesai, baru instruksi berikutnya dilakukan atau dijalankan. Nah, di sini sebutkan contoh pipeline dalam komputer. Pipeline dalam komputer itu terdiri dari 3, yaitu pipeline instruksi, pipeline grafis, dan terakhir pipeline perangkat lunak. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tahapan pada instruksi pipeline, yaitu tahapan pertama pipeline antara lain yaitu mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat kedua sedang mengeksekusi instruksi. Tahap pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dapat dipakai untuk mengambil dan membuffer instruksi tersebut. Selanjutnya, instruksi pipeline, karena untuk setiap pengerjaan instruksi, komponen bekerja berbeda, maka dimungkinkan untuk mengisi kekosongan kerja di komponen tersebut. Sebagai contoh, yang pertama instruksi 1, ADD, AX, AX, dan instruksi kedua yaitu ADD, EX, dan CX. Setelah CU menjemput instruksi 1 dari memori IF, CU akan menerjemahkan instruksi tersebut di ID. Pada penerjemahan instruksi 1 tersebut, komponen if tidak bekerja. Adanya teknologi pipeline ini menyebabkan if
akan menyebut instruksi 2 pada saat ID menerjemahkan instruksi yang pertama. Demikian seterusnya pada saat si U menjalankan instruksi 1, X instruksi 2 diterjemahkan oleh ID. Nah, di sini sebutkan serta jelaskan klasifikasi PPLN berdasarkan fungsi. Yaitu yang pertama, PPLN aritmatika. Proses segmentasi fungsi dari ALU dari sistem yang muncul dalam kategori ini. Yang pertama yaitu pipeline instruksi. Dalam suatu komponen non-pipeline, CPU bekerja melalui suatu siklus berkesinambungan dari fetch, decode, eksekusi, semua instruksinya. Proses fetch atau instruksi tidak akan dimulai sampai eksekusi instruksi sebelumnya selesai. Yang B, planning processor. Sewaktu state dari suatu pipeline, proses aktual dan latch saling berbagi dalam memori di antara prosesor-prosesor tersebut, sehingga pipeline tersebut disebut sebagai pipeline prosesor. Di dalam pipeline ini, setiap prosesor mempunyai suatu tugas tertentu yang akan dijalankan pada aliran data. Pipeline banyak multiprosesor atau multiplay prosesor merupakan konsep yang relatif baru dan belum umum. Selanjutnya, kita akan melihat, sebutkan serta jelaskan klasifikasi pipeline berdasarkan konfigurasi. Yang pertama, unifungsi dan multifungsi, yaitu kemampuan suatu pipeline menjalankan hanya satu jenis pokok operasi disebut sebagai pipeline unifungsi. Misalnya, perkalian floating point mensyaratkan pipeline agar juga menjalankan operasi yang sama pada setiap kelompok input. Yang kedua itu ada statik atau dinamik. Ketika instruksi-instruksi yang sejenis sama akan dijalankan secara bersamaan pada waktunya, maka digunakan pipeline statis. Pipeline ini dapat berupa pipeline fungsional maupun multifungsional, tetapi mungkin mengasumsi hanya satu konfigurasi fungsional pada satu waktu. Yang ketiga ada skalar dan vektor. Suatu pipeline skalar memproses serangkai operasi skalar pada operan skalar. Salah satu contoh yaitu berupa operasi ADD dalam loop for. Pipeline vektor dirancang untuk memproses instruksi vektor dengan menggunakan operan vektor. Komputer yang mempunyai instruksi-instruksi vektor disebut sebagai prosesor vektor. Nah, untuk contoh referensi yang saya ambil tertera pada link pada gambar di atas. Sekian penjelasan saya mengenai instruksi dan pipeline. Terima kasih sebelumnya. Arigatou gozaimasu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.